Gojek dan Tokopedia, dua raksasa startup ekonomi digital dalam negeri, akhirnya resmi merger dan membentuk entitas bisnis bersama yang diberi nama GoTo. Adapun imbas dari bergabungnya Gojek dan Tokopedia ini memiliki kontribusi terhadap meningkatnya PDB Indonesia yang disebut akan mencapai 2% dari total PDB sebesar 15.434 triliun rupiah. Kontribusi kenaikan sebesar itu terlihat dari arus lalu lintas transaksi pada tahun 2020 yang mencapai nilai 1,8 miliar rupiah, memiliki 11 juta mitra usaha atau merchant, 2 juta mitra driver, serta memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Imbas dari transaksi tersebut, terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa mencapai nilai lebih dari 22 miliar US dollar atau setara dengan 314 triliun rupiah. Melihat fenomena mergernya dua korporasi tersebut, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Adjip Hamdani menilai adanya dua sisi yang sebenarnya saling bertolak belakang. Hal pertama yang menjadi sorotan menurut Adjip adalah kedua perusahaan mendorong terciptanya digitalisasi ekonomi serta memberi kemudahan bagi konsumen. Imbasnya, keduanya akan memberikan harga terbaik bagi konsumen serta seluruh masyarakat Indonesia atas kebutuhan konsumsi. Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 18 Mei silam, Adjip mengatakan persaingan sudah mulai bebas dari sisi produsen. Efek selanjutnya adalah menjadi bagian instrumen yang bisa menekan laju inflasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebab persaingan terjadi secara sempurna untuk seluruh pelaku ekonomi, bukan timpang sisi produsen maupun konsumen saja. Yang kedua adalah potensi penerimaan pajak yang memberi keuntungan secara nasional. Penerimaan pajak bisa ditingkatkan dengan pengawasan tax compliance seluruh pelaku ekonomi yang masuk dalam ekosistem bisnis GoTo. Di sisi lain, digitalisasi menjadi alat untuk negara guna mempermudah pengawasan, serta konsumen akan diketahui kemampuan belanjanya sehingga bisa diukur berapa penghasilan normal per bulannya. Tetapi hal ini dengan catatan, Tax Officer mengeluarkan regulasi yang bersifat mandatori untuk membuat koneksi database GoTo dengan sistem perpajakan Indonesia. Kisaran tax ratio sebesar 8% pada 2020 akan terdongkrak pada tahun-tahun mendatang, ujar Adjip. Namun, Adjip mengatakan ada pula hal yang harus diwaspadai dari mergernya Gojek dan Tokopedia ini. Yang pertama adalah bagaimana kesiapan UKM di Indonesia. Mengingat penopang lebih dari 60% PDB ini sangat rentan dengan persaingan yang bebas serta terbuka. Di sisi lain, UKM di Indonesia menghadapi beberapa masalah seperti rendahnya produktivitas dan tingginya harga pokok produksi atau HPP dikarenakan proses ekonomi yang tidak efisien. Hal inilah yang melatar belakangi Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan gagasan besarnya untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan deregulasi. Sepanjang UKM Indonesia masih berkutat dengan masalah-masalah tersebut, Adjip menilai jika produk asing akan terus membanjiri Indonesia. Yang kedua, jika ditilik dari pemilik mayoritas dalam struktur bisnis GoTo, Gojek dan Tokopedia adalah dua perusahaan yang secara ikonik menjadi representasi dari Indonesia sebab para foundersnya adalah orang Indonesia tulen. Namun, ada satu pertanyaan. Apakah kedepannya pemegang saham mayoritas masih orang-orang Indonesia? Karena secara bisnis ini tentu akan menentukan kemana arus uang yang menjadi keuntungan di dalam ekosistem bisnis ini. Melihat potensi keuntungan dan ancaman tersebut, menurut Adjip hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara serta otoritas kewenangan regulasi yang dimiliki adalah dengan membuat platform digital sebagai penyeimbang. Karena tujuan dari BUMN selain financially profit, juga untuk mensejahterakan sosial. Pemerintah bisa memainkan peran ekonomi terbaik pada saat dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ekonomi nasional.